Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini terkait dengan penindakan pakaian bekas atau balpres yang tepatnya berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Kita sama-sama saksikan, di sana sudah ada Menteri Keuangan yang langsung hadir dalam penindakan balpres di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada hari ini tidak hanya Menkyu saja, namun Menkyu juga didampingi oleh Sekretaris Dirjen Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak. Kemudian ada juga Panglima Komando Lintas Laut Militer, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut II, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, kemudian Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Komandan Satuan Intelijen Bais TNI, dan juga Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok. Pemirsa, agenda pada hari ini yang mana Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar pengungkapan kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang nilainya mencapai 53 miliar rupiah. Yang mana rinciannya ini terkait dengan puluhan kontainer yang mana petugas berhasil mengamankan 43 peti kemas atau kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat sekitar 4.687 bal pakaian bekas impor yang estimasi nilainya ini di lokasi mencapai 37,49 miliar rupiah. Wah, kekuatan lu. Kacau lu. Malah apa dijualnya? Dan untuk mengetahui terkait dengan penindakan balpres di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV, ada Endita yang akan melaporkan langsung dari kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Endita. Selamat pagi, Jessica. Ya, Endita, apakah benar terkait dengan kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres massal ini nilainya mencapai 53 miliar rupiah? Iya, Jessica. Jadi perhitungan 53 miliar itu memang bukan kerugian langsung negara, tetapi itu adalah harga yang diestimasikan dari kerugian industri tekstil nasional. Seperti bagaimana tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahwa dengan beredarnya pakaian bekas ini termasuk dengan impor sampah seperti itu, Jessica, di mana impor sampah ini termasuk hal yang ilegal di Indonesia, di mana di negara ini tidak diperbolehkan untuk adanya impor dari negara manapun berbentuk sampah ataupun bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, dan juga pakaian ini merupakan salah satu dari hal tersebut. Dan ini tadi juga disampaikan bahwa akan diperketat lagi undang-undang yang mengatur tentang impor ilegal dari pakaian bekas seperti itu, Jessica. Endita, apakah benar pada pagi hari ini petugas mengamankan 43 peti kemas atau kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok? Iya, betul, Jessica. Jadi memang ada total 43 peti kemas yang masuk
masuk lewat jalur pelabuhan Tanjung Priuk dan juga beberapa diantaranya masuk lewat perairan Pontianak, Kalimantan. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai bahwa jalur dari datangnya pakaian-pakaian bekas ini memang dari luar negeri melewati perairan Kalimantan, sehingga memang ini akan dipilih terus benar-benarnya mana saja yang masuk ke dalam beredar pakaian bekas tidak berjalan secara sendiri. Itu ada perusahaan swasta dan juga perusahaan shipping, sehingga ini juga akan melakukan penyelidikan yang lebih lanjut lagi dari pihak itu, Jessica. Baik, Endita, artinya pada hari ini tidak hanya mengamankan 43 peti kemas, namun di satu sisi juga ada penyitaan gudang di Kalimantan Barat. Iya, Jessica. Jadi di sini konferensi pers juga berlangsung bersamaan dengan konferensi pers yang berjalan di Kalimantan Barat, karena ini banyaknya ada usut ada dari Kalimantan Barat, sehingga memang masih didalami lagi apakah ini juga terhubung ke gudang yang ada di Kalimantan Barat seperti itu, Jessica. Dan ini memang merupakan bentuk sinergi antar banyak instansi, tidak hanya dari Bea Cukai sendiri tetapi juga dari Polda Metro Jaya dan juga instansi BAIS dan BAIS TNI dan juga Kementerian Keuangan seperti itu, Jessica. Baik, terima kasih Endita atas laporan Anda langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.